Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adiko Ramos. Informasi terbaru terkait dengan pengumuman hasil PPK Guru tahun 2022 yang sudah banyak beredar akan diumumkan paling lambat tanggal 10 Maret tahun 2023. Namun ada beberapa fakta yang menarik yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, dan ini akan memberikan pencerahan bagi sahabat-sahabat yang tengah menanti pengumuman ini. Berikut untuk ulasan resminya dan langsung saja. Desakan dari DPR minta Menko PMK turun tangan jika pengumuman PPK Guru 2022 diundur lagi. Apa dibalik fakta ini? Digadang-gadang memang pengumuman akan terjadi paling lambat tanggal 10 Maret tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Panselnas yang terdiri dari Menpan RB, Kemdikbudristek, BKN selesai rapat terbatas secara virtual pada Rabu kemarin. Namun pernyataan tersebut masih diragukan kalangan guru honorer baik prioritas 1, 2 maupun 3. Mereka khawatir jadwal akan diundur lagi seperti kejadian sebelumnya. Bukan hanya guru honorer, Komisi 10 RI sendiri juga masih wait and see. Ada kekhawatiran estimasi Panselnas meleset lagi. Ini kalau pengumuman PPK Guru 2022 mundur lagi akan sangat disayangkan, kredibilitas Panselnas akan dipertanyakan publik, kata Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Abdul Fikri Fakih hari ini. Dia menyampaikan sejak mundurnya PPK pada tanggal 2-3 Februari yang sudah bermasalah, kan ada pihak yang tidak mengerti aturan atau birokrasi. Satu pihak memasangkan kehendaknya dengan beraturan, pihak lainnya bersikeras memegang teguh aturan ini. Jadi ini adalah tolok ukur utama penyebab terjadinya gagal pengumuman pada tanggal 2-3 Februari. Jadi nggak ketemu ini, makanya mundur jadwalnya sehingga guru honorer P1 jadi korbannya, ujarnya. Dan banyak sekali komentar-komentar sahabat-sahabat P1 yang berterbangan di media sosial bahwasanya mengungkapkan kekecewaan, dan ini bisa dimengerti oleh admin Adiko Ramos. Kalau kemudian pihak-pihak tersebut Panselnas sudah kompak, Fikri mengatakan perlu diapresiasi. Namun dia mewanti-wanti jangan sampai timbul percikan lagi dan akhirnya molor lagi. Jika pengumuman PPK Guru ini sampai mundur lagi, Menko PMK Muhadjir Effendi harus turun tangan, tegasnya. Disampaikan beliau menilai Menko PMK sebagai perpanjangan tangan Presiden Joko Widodo yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai berlarut-larut lagi karena seleksi PPK 2023 sudah di depan mata. Sebelumnya Panselnas sudah bersepakat memberikan tambahan formasi yaitu 2100 P1 tanpa formasi. Panselnas terdiri dari Menpan RB, kembali lagi BKN dan Kemdikbudristek. Panselnas hari ini telah menyepakati akan mengumumkan hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru selambat-lambatnya tanggal 10 Maret, kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alek Deni di Jakarta hari Rabu tanggal 1. Menurut Alek, kesepakatan ini diambil setelah adanya diskusi Panselnas terkait optimalisasi guru P1 pada formasi yang sebelumnya tidak terbuka. Jadi baik Kemenpan RB maupun BKN akhirnya menerima usulan Kemdikbudristek untuk menambah formasi ini. Pada kesempatan yang sama, Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani mengatakan ini sebanyak 2100 guru PNS yang pensiun dan meninggal dan lainnya. Untuk mengisi formasi kosong yang ditinggalkan guru PNS tersebut, Kemdikbudristek berupaya mengajukan tambahan formasi dan akhirnya disetujui oleh Panselnas yang lain, BKN dan Menpan RB. Senada tersebut juga dikatakan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto, mengatakan koordinasi dalam Panselnas tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pengisian formasi guru dengan penyelesaian kondisi terkini. Optimalisasi pemenuhan formasi ini merujuk pada Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabfung guru di instansi daerah tahun 2022. Pada dasarnya di pasal 20 dijelaskan bahwa pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu kebutuhan jabatan. Sementara pada pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan PPK 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas. Kami berterima kasih atas sabaran para peserta seleksi untuk menunggu. Semoga hasil yang diharapkan tercapai. Namun ada beberapa hal lagi yang perlu digarisbawahi oleh sahabat-sahabat yang menonton video ini, bahwasanya harus berhati-hati lagi dalam menunggu informasi ini. Berikut untuk tambahan informasinya. Calo P3K di Ponorogo coba kelabui penyuluhan pertanian swadaya. Dan ini bukan hanya untuk P3K guru sahabat-sahabat, namun untuk penyuluh juga termasuk di sini, yaitu aksi penipuan dalam P3K terjadi di Kabupaten Ponorogo. Calo tersebut mengatasnamakan sebagai pegawai BKD di Kabupaten Ponorogo.
Jadi tidak saya terangkan secara detail sahabat-sahabat. Di sini oknum tersebut menghubungi para penyuluh pertanian di Bumi Riok itu. Namun penyuluh pertanian swasta tersebut harus mentransfer sejumlah uang. Memang benar saya kemarin dilapori oleh Kepala Dinas Pertanian bahwa ada oknum yang mengatasnamakan pegawai BKD dan menawari penyuluhan pertanian swadaya untuk diangkat sebagai P3K, kata Kepala BKPSDM Kabupaten Ponorogo Andi Susetyo Sabtu hari ini. Jadi yang perlu dicermati oleh sahabat-sahabat yang menonton video ini nanti terkait dengan P3K guru khususnya yang tengah menanti ini, bahkan untuk hasil yang dipercepat dan sebagainya, jadi nanti lebih berhati-hati lagi, jangan sampai nanti terbujuk ataupun termakan bujuk rayu dari oknum-oknum yang memanfaatkan keresahan untuk sahabat-sahabat P3K guru yang tengah menanti informasi pengumuman P3K. Dan ada beberapa fakta lagi yang menarik, tambahan lagi sahabat-sahabat, yaitu kalau hasil seleksi P3K guru 2022 diumumkan 10 Maret, kok jadwal dari BKN belum nongol ya? Ya, ini pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu pentolan kepala ataupun ketua Forum Guru Les Bahasa Inggris. Dikutip dari Jakarta, yaitu Ketua GLPG P3K Kabupaten Kebumen Musbihin kembali mengungkapkan keraguan soal jadwal P3K 2022 ini. Berdasarkan pengalaman saat seleksi P3K 2021 kemarin, setiap kali akan ada pengumuman kan ada jadwal resmi dari BKN selaku Ketua Panselnas. Faktanya sampai tanggal 4 hari ini jadwal belum terbit, padahal itu jadi rujukan semua peserta P3K 2022 baik prioritas 1 sampai prioritas 4. Melansir dari hal tersebut, pemerintah daerah pun merujuk jadwal dari BKN dan untuk pelaksanaan seleksi PPK guru. Kalau diumumkan paling telat 10 Maret, kok dari BKN belum ada jadwal tahapan seperti tanggal 31 Oktober 2022 yang lalu ya, kata Musbihin. Musbihin menambahkan dari jadwal itu bisa dipantau tahapan pengumuman masa sanggah, pengisian daftar riwayat hidup, pengusulan P3K dan lainnya. Dia jadi bertanya-tanya apakah hasil seleksi diumumkan pada hari atau tanggal serta jam yang sama, apa jadwal terbit sebelum 10 Maret. Ini masih jadi tanda tanya besar dan belum ada kepastian. Jadi sekali lagi untuk 10 Maret pun belum ada kepastian pasti karena belum ada jadwal secara resmi yang ada di grup ppk.kemendikbud.go.id maupun di akun SSCASN. Kalau pantau akun SSCASN di grup Kemendikbud belum ada perubahan, ujarnya. Dia khawatir akan banyak data aneh terkait P2 dan P3 hanya melewati tes observasi tergantung perkembangan isu. Jumlah P3 sangat banyak dan ada yang disinyalir memasukkan dokumen ijazah. Hal-hal yang diungkapkan oleh Bapak Musbihin ini memang sangat dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat. Kalau katanya datanya baik-baik saja, kalau banyak yang rancu, apakah waktu 9 hari cukup ya, ujar Musbihin. Dia mengungkapkan keraguannya itu lantaran pengolahan data dan penyusunan regulasi formasi tambahan untuk mengakomodasi guru lulus PG seleksi tahun kemarin 2021 untuk prioritas 1 baru dilakukan setelah rapat Panselnas 1 Maret. Berarti ada sekitar 9 hari ya sahabat-sahabat. Data-data bermasalah itu, kata Musbihin, dikhawatirkan akan menyita waktu Panselnas dalam pengolahan data. Meski begitu, Musbihin tetap berharap jadwalnya tidak berlalu lagi karena ini sudah 1 tahun 5 bulan mereka menunggu. Semoga selesai sebelum 10 Maret sudah ada pengumuman. Kalau lewat 10 Maret takutnya sejarah terulang lagi, yaitu Super Sema, surat perintah 11 Maret, ucapnya. Dia menambahkan seluruh P1 tidak sabar lagi menunggu pekan depan. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan dari admin Adhiko Ramos memang sangat berharap sekali untuk pengumuman P3K ini jangan sampai keluar dari 10 Maret. Mudah-mudahan bisa diumumkan bahkan lebih cepat agar nanti teman-teman yang menanti informasi ini bisa segera damai maupun segera mempersiapkan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan masa sanggah maupun untuk pemberkasan pengisian daftar riwayat hidup, dan nantinya bisa ditonton di video di Adhiko Ramos. Mungkin untuk informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat, hal-hal yang penting sebelum ataupun informasi terkait dengan pengumuman hasil P3K guru tahun 2022, fakta-fakta baru yang perlu diketahui sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa mempercerah sahabat-sahabat dan pantau terus di Adhiko Ramos. Ada kurang biasa maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.